Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada bulan ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Setelah kemarin kita sudah 2 modul sudah kita sampaikan ya. Sekarang kita akan belajar tentang membantu anak sukses di sekolah. Ya, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini kumpulan kita adakan secara daring seperti ini. Jadi semuanya bisa menonton via daring. Nah, kita lanjutkan ya, membantu anak sukses di sekolah. Nah, yang begini ibu ya. Pendidikan anak, hak pendidikan anak adalah kewajiban orang tua. Orang tua itu berperan untuk memastikan anak sekolah, terutama di usia dini. Memang saat ini sih pendidikan usia dini itu belum menjadi kewajiban untuk dia tempuh. Artinya apa? Mau ikut PAUD ya boleh, enggak ya boleh. Masih bisa ikut ke sekolah dasar. TK boleh, enggak boleh, tapi masih bisa ikut ke sekolah dasar. Tetapi setiap anak yang sudah ikut pendidikan anak usia dini terlebih dahulu biasanya itu lebih siap untuk menghadapi sekolah di tingkat sekolah dasar. Itu pasti ada bedanya. Terus itu yang jelas, apa tujuan utama dari pendidikan anak usia dini adalah untuk mempersiapkan si anak agar lebih siap menjalani sekolah di tingkat selanjutnya. Nah, terus selanjutnya, mungkin dari ibu mungkin ada yang mempunyai anak usia dini yang sekarang sedang sekolah di TK, di PAUD maupun di RA. Ya, mungkin ada, pasti ibu-ibu merasakan ada perbedaannya antara yang sekolah ataupun yang tidak. Kalau mungkin masih ada yang berpikiran, lah nggak sekolah PAUD nggak apa-apa lah, nanti aja nunggu SD. Lah nggak usah TK nggak apa-apa lah, nanti aja nunggu SD. Jangan salah ibu ya. Jadi walaupun anak bisa bermain dan belajar di rumah, tetapi banyak manfaat yang dapat dirasakan anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan belajar di anak usia dini di lembaga PAUD. Bisa berinteraksi, bisa bermain bersama, bisa bersosialisasi. Itu yang perlu diajarkan sejak anak usia dini. Nah, untuk mungkin sedikit sebelum kita lanjut, kita akan menonton film berikut ini. Oke, sudah mau lihat filmnya ibu-ibu, bapak-bapak, anggota PKH. Jadi dari kedua film itu bisa kita simpulkan bahwa terdapat 2 lembaga pendidikan anak usia dini kalau mau kita amati ya. Yang satu ada yang pakai seragam, yang satu tidak pakai seragam. Nah itu bagus sama mana pak? Bagus sama seragam itu tidak ya? Dua-duanya sama-sama bagus ya. Dua-duanya sama-sama bagus. Bapak, pembelajaran itu tidak tergantung dari seragamnya.
Ya, pembelajaran itu tidak tergantung, kualitas pembelajaran itu tidak tergantung dari seragamnya. Dua-duanya bagus ya. Yang jelas di situ sudah mulai menanamkan bahwa kecintaan anak terhadap proses belajar. Ya, jadi tidak memaksakan anak itu di usia dini harus bisa menghitung, membaca, itu tidak. Setidaknya sudah ada niat, sudah ada tahu proses belajar dengan cara yang menyenangkan. Ya, jadi yang diambil adalah prosesnya. Ya, baik ibu-ibu, selanjutnya tugas kita sebagai orang tua dalam mengidentifikasi lembaga pendidikan usia dini di sekitar tempat tinggal kita. Apalagi saat ini masih di tengah pandemi corona ya. Jadi mungkin sebagian PAUD itu masih ada yang sebagian atau mungkin hampir semua PAUD itu melaksanakan sekolah via daring ya. Jadi tapi tetap kita harus mengidentifikasi lembaga yang ada. Kira-kira mungkin ada di sekitar rumah panjenengan bapak ibu semua yang mempunyai balita untuk mempersiapkan anaknya masuk ke PAUD atau RA. Bisa dimulai dari sekarang nih, semua bapak nantinya sekitar bulan mungkin Juni atau Juli sudah ada pendaftaran. Jadi mulai dipersiapkan dari sekarang. Kira-kira mau dimasukin di RA mana, ke TK mana, ke PAUD mana. Agar apa? Agar sudah mulai dirancang baik dari segi biayanya atau mungkin nanti antar jemputnya atau apapun itu, yang jelas bisa didiskusikan sebagai waktu sesi pertama ya. Harus ada komunikasi dan diskusi antara suami dan istri merancang untuk pendidikan ke depannya. Nah, Pak, keuangannya gimana ya? Mahal. Nah, ini juga harus didiskusikan bersama ya masalah keuangan, dan insya Allah selagi niatnya untuk menyekolahkan anak, insya Allah ada rezeki. Selagi kita mau berusaha, mau bekerja, apalagi jenengan 3 bulan sekali udah dapat PKH, ya itu bisa buat mencicil, itu bisa buat membantu membiayai sekolah putra putri kita yang akan segera masuk ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. Itu seperti itu. Jadi silakan ya yang mempunyai anak di usia dini ya 5-6 tahun untuk bisa segera dipersiapkan masuk ke TK, RA ataupun PAUD ya. Silakan anaknya atau cucunya silakan untuk persiapkan. Nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, untuk direncanakan dari sekarang sehingga nanti ketika dibuka kita sudah siap untuk memasukkan anak-anak kita ke pendidikan anak usia dini. Baik ya ibu-ibu ya, setelah tadi kita akan belajar tentang kiat-kiat untuk anak usia dini ya. Kali ini kita lanjut tentang membantu anak sukses di sekolah. Pak, saya adanya anak sekolah Pak, anaknya sudah gede-gede gitu. Sekolah ada yang SMP, SD, SMA, ya udah baik. Nah, baik, kita lanjutkan masih dalam materi membantu anak sukses di sekolah ya. Yang pertama, cobalah kita merenung sebagai orang tua ya, apa yang sudah kita lakukan buat anak kita agar anak berhasil di sekolah. Coba kita renungkan. Anak setiap hari mungkin ada tugas daring dari sekolah. Apa yang sudah kita lakukan agar anak sukses di sekolah? Sudah atau belum? Itu mau kita evaluasi selama ini ya. Jangan hanya kita bisa menyuruh ayo cepat belajar, ayo ini, enggak. Tapi kita juga harus memotivasi, harus ada usaha agar anak bisa sukses di sekolah. Bukan hanya sekedar tugas selesai sudah berangkat pulang sudah, tidak. Tapi gimana untuk berprestasi, gimana untuk bisa sukses di sekolah. Nah, ini ada sebuah film ya. Selamat menyaksikan. Kamu kelihatan murung. Ada apa, Agus? Teman-temanku menertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Ibu mengerti. Pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu. Tapi kata teman-teman, aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin.
tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Sayang, menurut ibu, kalau kamu tekun belajar di sekolah, rajin mengerjakan PR, suka bertanya, kamu akan bisa jadi sarjana. Bapak dan ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu. Tapi syaratnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan, asal kamu mau bekerja keras. Mulai besok, katakan kepada teman-temanmu bahwa kamu tidak peduli dengan ejekan mereka. Karena kamu akan bekerja keras untuk menggapai cita-citamu. Kamu mengerti? Anak orang miskin, kamu nggak akan bisa jadi sarjana. Sudah, pulang saja. Tidak usah sekolah. Mungkin aku memang lebih miskin daripada kalian. Tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja. Aku tidak akan peduli. Baik, setelah kita melihat filmnya tadi ya, mungkin ya bahasa Jawanya nelangsang sih ya. Tapi dari situ kita bisa ambil hikmah ya, begini ya. Jadi di situ Bu Lili memberikan kesempatan kepada Agus ya untuk menyampaikan perasaannya. Nah itu perlu itu ya. Jadi sebagai orang tua kita harus peduli ya. Anak-anak pulang sekolah murung, bingung, orang tuanya biarin aja lah, terserah. Enggak, orang tua harus peduli. Ditanya kenapa, pelajaran apa di sekolah, ada masalah atau tidak, biar apa, biar ada kedekatan antara orang tua dengan anaknya ya. Disitu juga aku sudah berani mengutarakan pendapatnya, dan itu juga termasuk pembelajaran. Mungkin tidak kita sadari, Agus sudah berani mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan apa kegelisahannya kepada orang yang tepat, yaitu orang tuanya. Nah itu apa ya, membuat anak bisa lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Gak diem aja, murung aja, ada masalah dipendem sendiri, lama-lama stres, lama-lama gak ada apa buat curhatnya anak. Nah itu salah satu contoh yang baik dari Agus. Ketika punya masalah bisa diungkapkan kepada orang tuanya. Nah itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu anggota PKS semua di rumah, dengan anaknya lebih terbuka ya. Ada masalah bu, apa kita sebagai orang tua harus mungkin lebih aktif dulu menanya pada anaknya, kenapa nak, ada kendala apa di sekolah, apa cita-citanya, apa kendalanya, apa yang membuat susah. Setidaknya kata-kata orang tua mungkin apa, mungkin dari segi mohon maaf segi ilmuwan, mungkin orang tua banyak yang mungkin pelajarannya dulu lupa atau mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan. Nggak apa-apa, setidaknya orang tua itu bisa mengasih nasihat, dan itu bisa menenangkan hati anak, bisa memberikan motivasi kepada anak. Itu yang dibutuhkan oleh anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah. Nah mungkin sedikit untuk tadi yang sudah juga kita film yang tadi kita baru saksikan ya, bahwa keinginan Agus, cita-cita Agus untuk menjadi sarjana itu ada, cuma dibuat minder sama teman-temannya. Nah tugas kita sebagai orang tua motivasi gimana, mungkin kita pendidikannya SD, SMP, SMA mungkin nggak apa-apa, minimal anak-anak kita bisa sampai sarjana. Saya pun sudah sering menghidupkan beberapa jalur ya, untuk yang sekolah maupun untuk yang kuliah, dengan setiap awal masuk, dan mendorong motivasi minimal sarjana. Ketika kita ada niatan pasti ada jalan. Contoh juga yang saya sering ungkapkan, dulu waktu kita menikah mungkin ekonomi masih pas-pasan. Waktu kita menikah, suami kita melamar kita, mau menikahi kita, mungkin suami kita belum punya kerjaan atau mungkin masih nganggur. Dalam pikiran kita, ntar saya mau makan apa kalau nikah, iya sekarang berdua ntar punya anak gimana apa, itu mungkin dulu dalam pikiran kita. Tapi akhirnya sekarang sampai saat ini kita nggak pernah kekurangan. Ada niat saya ingin berumah tangga, ingin berkeluarga, niatnya bagus ya, tuh ada jalan. Sama seperti anak juga begitu, mungkin pikirannya sekolah, waduh ntar sekolah mahal, bayarnya pakai apa ya. Yang penting jangan ada niat dulu aja, jangan ada niat, orang tua apa anak juga ada niat, insya Allah ada jalan. Dan sampai saat ini ya di sekitar kita belum pernah mendengar
anak dikeluarkan gara-gara benar-benar tidak mempunyai biaya untuk bayar sekolah. Itu belum pernah dengar. Kalau dikeluarkan masalah narkoba, masalah asusila, masalah pelanggaran itu ada, saya sering dengar. Banyak mungkin di TV-TV ya. Tapi dikeluarkan gara-gara tidak punya biaya untuk itu, saya belum pernah dengar. Ya, minimal sekolahnya aja dulu. Ya, dan dapat PKH bisa buat nyicil, bisa membayar. Dapat panenan bawon atau tandur bisa buat bayar juga ya. Minimal alam yang pendidikan. Sekarang mungkin belum tahu manfaatnya, tapi nanti 5-10 tahun mendatang akan tahu manfaat dari sekolah anak kita pada saat hari ini. Ya, itu seperti itu. Juga dari pemerintah juga sudah banyak mengasih berbagai macam keringanan untuk biaya sekolah. Ada KIP ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa mungkin, atau mungkin yang sedang proses sudah memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar ya. Nanti di kuliah juga ada LPDP, ada bantuan bidik misi dan macam-macam ya. Sering saya share ketika jenengan sudah persiapkan mau kuliah ke perguruan tinggi. Biasanya saya cari ini lewat ini gratis, lewat ini bisa ada beasiswa. Yang penting anak kemauan dari orang tua juga dari anak. Saya sering sekali mendengar kisah nyata orang yang tadinya nggak punya bisa lulus sarjana dengan kebulatan tekadnya dan sekarang sukses. Itu sering ya. Yang penting hanya untuk menuntut ilmu, insya Allah sukses, bukan yang lain-lain. Saya kuliah dulu nyepeda, kuliah di Jakarta, yang lain pada naik mobil, hanya sepeda. Pak, ya emang nggak malu? Enggak ada yang malu saya. Ketika itu baik, nggak usah malu. Itu di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta ketika waktu itu. Jadi ini saja bismillah cari ilmu, bukan gasi-gasian, bukan buat pamer, bukan nyari ilmu ya. Yang penting berusaha aja dulu. Tadi juga ada jalan keluarnya. Ya, usahakan anak, jadi ketika anak itu minder mungkin jenengan selayan PKH mungkin dianggap sebelah mata dari lingkungan, dari manapun. Kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi pada anak ya. Ora apa-apa lah wong tuanya mungkin lulusan SD SMP, anaknya syukur-syukur bisa kuliah S1 minimal S2. Nanti beberapa tahun kemudian baru akan mendapatkan, baru mungkin bisa menyicipi, baru bisa merasakan hasilnya, menikmati indahnya perjuangan. Nah, selanjutnya mungkin ada juga orang tua yang mungkin di keluarganya begini, Pak, saya sudah mendorong anak suruh sekolah, tapi anaknya nggak mau sekolah, anaknya ogah-ogahan, anaknya malas, bagaimana ya Pak ya? Nah, ini yang mau kita bahas sekarang ya. Jadi mungkin ada anak yang masih malas-malasan beler kayak gitulah ya. Jadi ya wajar, namanya anak ya itu sekarang mungkin lagi berjuangnya, lagi sekolahnya itu belum tahu manfaat sekolah ya. Itu tugas kita sebagai orang tua untuk memotivasi gimana cara mau sekolah ya. Kita harus bisa menanyakan apa sih masalahnya, kenapa kok anak tidak mau sekolah ya. Itu coba kita mungkin anak itu udah kenyama siapa, ada kenyama ibunya, silakan ibunya nanya ke anak, kenapa nggak mau sekolah, apa penyebabnya, apa kendalanya. Kenyama bapaknya atau adiknya mungkin bisa minta tolong, kenapa itu penyebabnya tidak mau sekolah ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mencari jalan keluarnya atau solusinya ya, seperti film yang mau saya tanyakan berikut ini. Agus, kenapa kamu belum berangkat sekolah? Ayo cepat berangkat, mumpung masih pagi. Nggak mau. Aku mau pakai tas baru ke sekolah. Tasku ini jelek. Agus, kami tahu kamu ingin tas baru, tapi tas ini kan masih bisa dipakai. Ibumu benar, nak. Kamu harus tetap pergi sekolah, meskipun belum punya tas baru. Ayo, ibu antar kamu ke sekolah. Ibu sudah buatkan ubi goreng untukmu. Jadi, kamu bisa tabung uang jajanmu untuk membeli tas baru. Belajar yang baik ya, Nak.
Agus malas pergi ke sekolah. Betul, Bu. Ada saja alasannya. Karena itu, saya ingin bertanya, bagaimana Kak Agus di sekolah? Apakah dia baik-baik saja? Setahu saya, Agus baik-baik saja, Bu. Nilainya selalu bagus di semua mata pelajaran, kecuali matematika. Nilai matematikanya memang kurang baik, tapi itu bukan masalah besar. Kalau Agus mau, saya bisa memberi pelajaran tambahan setelah jam sekolah, seminggu sekali. Wah, terima kasih, Bu. Saya akan menasehati Agus supaya dia mau mengikuti pelajaran tambahan matematika. Bagus kalau begitu. Saya senang sekali Bu Lili mau datang ke sekolah dan berdiskusi tentang kemajuan Agus. Apa ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Agus? Ada, Bu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Tolong nasihati Agus, supaya dia tidak malu membawa bekal ke sekolah. Saya sengaja membawakan bekal untuk dia, supaya dia bisa menabung uang jajannya. Saya harap Ibu tidak keberatan menasihati Agus. Wah, tentu saja saya tidak keberatan, Bu. Itu justru contoh yang sangat baik untuk teman-temannya. Saya pasti akan bicara pada Agus nanti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Saya senang Bu Lili mau datang kemari. Saya harap kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan perkembangan Agus. Oke, baik Ibu-Ibu. Ya, setelah kita melihat film tersebut ya, kita tahu bahwa ternyata Agus itu tidak mau sekolah. Itu dari film tersebut Agus tidak mau sekolah gara-gara tasnya jelek, malu, isin bahasa Jawanya ya. Tapi ya di situ kan ada apa? Meskipun belum memiliki tas baru ya, aku itu minta untuk menabung ya le, ya buat apa, buat bisa membeli tas baru sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, mungkin tabungannya gak seberapa, orang tua mungkin nambahinnya lebih banyak. Minimal ada apa ya, usaha dari anak untuk bisa mendapatkan tas baru dengan tidak sia-sia. Nabung dikit-dikit, mungkin umpama tas harganya 50.000 ya, tabungan anak mungkin hanya bisa 20.000 saja, 30.000 dari orang tua, itu nggak apa-apa. Minimal anak sudah ada keinginan, saya ini tas dari usaha saya. Biasanya yang seperti itu tuh lebih menjaganya, lebih hati-hati daripada minta tas kabruk diberikan sama orang tuanya. Itu biasanya lebih jor-joran, lebih apa ya, nggak open lah kayak gitulah. Tapi kalau yang ada dari beberapa keringatnya si anak itu biasanya lebih hati-hati ya. Dan tadi di film tadi juga Ibu Lili ya sudah menyuruh menabung. Orang tuanya juga, ibunya juga menyiapkan bekal. Entah itu nasi, entah itu apa minum. Ya gimana komunikasinya kita aja kepada anak. Ya, gimana komunikasinya kita saja kepada anak. Ini buat bekal, ini buat apa, makanya diganti atau gimana. Sepit-sepitnya kita aja sebagai orang tua. Juga tadi di film tadi juga mungkin kalau ada orang tua sudah dicontohkan tadi ya sama Bu Lili ya, kalau ada orang tua yang mentok masalah anak ya, bisa ke sekolahan ya. Di sekolahan namanya guru BFK atau guru wali kelas atau guru yang ada di sekolah lah, bisa konsultasi. Ini anak saya kenapa, ini anak saya begini. Nantinya juga akan kasih solusi dari guru di kelas tersebut ya. Apalagi juga saya udah beberapa sudah nge-share mungkin apa nantinya selama pandemi ini ya, mungkin dari orang tua yang merasa kesusahan masalah belajar, masalah materi, kita bisa japri ke ketua kelompok atau japri ke saya, kita bisa diskusi, kita bisa belajar bareng-bareng. Itu untuk materi, terus seperti itu untuk materi belajar di sekolah. Aduh, tapi karena pandemi saya tidak bisa dibatasi untuk bertemu langsung, bisa lewat WA atau telepon seperti ini ya. Yang penting ada solusi buat anak. Contoh, anak terkendala matematikanya susah, tadi kata aku sih ya, matematikanya susah, kurang di matematika ya, bisa antar lewat ketua atau langsung ke WA. Itu saya open ya, dikit-dikit saya pernah ngajar juga dulu sebelum di PKH itu seperti itu ya. Itu seperti itu. Yang jelas dari materi pada kali ini, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendorong anak kita sekolah setinggi mungkin, belajar setinggi mungkin. Apalagi kita sudah mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah ya, usahakan semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan untuk belajar anak-anak kita. Kita orang tua sebagai pendorong buat apa anak kita sukses ya. Itu seperti itu ya, insya Allah nggak ada sia-sianya. Toh umpamanya anak kita
sekolah, anak kita sukses, anak kita kuliah, kita sebagai orang tua yang senang. Bisa dibayangkan dari sekarang, silakan kita menghayal dulu. Anak kita kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama, dapat beasiswa. Selama 4 tahun kuliah, ya dia selesai di wisuda. Anak kita pulang ke kampung, ya ke gantung bahwa Pak, Bu, ini ada undangan besok saya wisuda tanggal sekian. Bapak Ibu hadir ya di auditorium. Nanti saya dipanggil, dipindah toganya dari kiri ke kanan. Biar Ibu senang. Kira-kira coba dirasakan. Aneh kata yang bilang itu tuh anak kita, anak jenengan. Gimana rasa bangganya? Orang nyangkanya anak saya sudah sarjana, bisa kuliah, orang tuanya cuma sampai SD atau mungkin di sekolah. Anak saya kuliah, ketemu sama orang banyak. Ya mungkin pandemi nggak ada wisuda, minimal mungkin kalau wisuda lewat daring ada rasa kebanggaan luar biasa. Nanti bisa foto bersama, cepret ditempel di tembok. Waduh, pakai toga, anaknya bawa ijazah, kanan kirinya orang tuanya, senangnya kayak apa. Dan itu bisa dicapai kalau kita sebagai orang tua terus mendorong anak kita untuk selalu bersekolah, selalu berpendidikan, ya. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita lewat daring kali ini, ya. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.